Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Ada satu kisah cukup menarik. Ini tentang seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking taatnya dia dalam beribadah, sampai-sampai terlintas di pikirannya dia tidak mau untuk menikah. Karena yang dipikir sama si pemuda itu, menikah itu rumit katanya. Harus menafkahi anak dan istri. Dan itu, kata si pemuda itu, akan mengganggu dalam soal ibadah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pada masa itu banyak sekali perempuan yang ingin menjadi istrinya. Karena pada saat itu nilai seorang laki-laki itu karena akhlaknya dan juga kesolehannya. Mungkin beda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin nilai seorang laki-laki itu berapa penghasilannya, kerjanya apa, sekolahnya lulusan apa, kuliahnya di mana. Beda dengan masa pada saat itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Satu waktu pemuda ini terbangun dari tidur. Tiba-tiba dia langsung bilang sama ayah dan ibunya. Apa yang ia katakan? Kata si pemuda itu, "Wahai ayah, wahai ibu, nikahkan saya saat ini juga. Nikahkan saya saat ini juga. Nikahkan saya saat ini juga." Pemuda itu sampai bilang 3 kali. Ayah dan ibunya agak sedikit heran. Karena kan selama ini pemuda ini tidak ada niatan untuk menikah. Tiba-tiba bangun tidur dia langsung bilang seperti itu. Kata ibunya, "Nak, apa yang terjadi sama dirimu?" Kata si pemuda itu, "Wahai ayah, wahai ibu, nikahkan saya saat ini juga. Saya ingin punya banyak sekali keturunan." Kata si pemuda itu. Dan di antara anak-anak saya pengen salah satunya meninggal saat bayi. Ayah dan ibunya tambah heran. "Nak, sebetulnya apa yang terjadi sama dirimu?" Kata si pemuda itu, "Wahai ayah, wahai ibu, saya sudah bermimpi. Dalam mimpi sudah terjadi kiamat," kata si pemuda itu. "Dan saya dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu," kata si pemuda, "sangat gersang sekali. Saya pun kehausan," katanya, "dahaga yang luar biasa. Nah, seketika," kata si pemuda itu dalam mimpinya, "saya melihat banyak sekali anak-anak kecil. Banyak sekali anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu setiap orangnya, setiap satu anaknya membawa satu gelas. Gelasnya itu berisikan air," kata si pemuda itu. "Lalu gelas itu ditutupi dengan penutup yang terbuat dari cahaya." Kata si pemuda itu, indah luar biasa, pemandangan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, si pemuda ini menghampiri anak-anak itu. Kata si pemuda, "Nak, bolehkah saya minta segelas saja air minum?" Kata anak-anak itu, "Kamu ini siapa? Sama sekali saya tidak kenal dengan dirimu." Lalu pemuda itu bertanya sama anak-anak itu, "Lalu siapa mereka?" "Wahai, ketahuilah," kata anak-anak itu, "mereka itu yang kami beri minum, mereka itu semua adalah orang tua kami. Jadi kami," kata anak-anak itu, "lahir ke alam dunia lalu meninggal saat bayi. Ayah dan ibu kami ridho, tawakal, sabar atas ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menerima atas ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini balasan bagi mereka," katanya. Hadirin rahimakumullah. Ternyata itu yang menyebabkan pemuda ini pengen menikah. Singkat ceritanya, pemuda ini menikah. Selang beberapa waktu kemudian, ternyata benar keinginannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki banyak sekali keturunan. Dan salah satu dari anak-anaknya ada yang meninggal saat bayi. Di samping itu, tingkat ekonominya semakin meningkat.
melesat dengan sangat cepat. Dan di samping itu pula, pemuda ini karena soleh, taat beribadah kepada Allah, dia ditempatkan di masyarakat sebagai orang terhormat. Di samping daripada itu pula, ternyata menikah tidak menghalangi pemuda itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah menikah, pemuda itu semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kisah ini memang cukuplah singkat, tapi banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika kita sudah mampu dalam artian zahir batin, ya, untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena pernikahan itu selain daripada sunnah Nabi, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk yang mampu, ketika belum mampu, bersabarlah dan berpuasalah. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, ternyata pernikahan itu membawa berkah yang luar biasa. Kita lihat cerita ini. Pemuda ini awalnya mengira bahwasannya menikah akan menghalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun akan mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak. Setelah menikah, rizkinya semakin melimpah, dia ditempatkan sebagai orang terhormat di masyarakat. Ditambah lagi, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terganggu sama sekali, justru semakin meningkat dan meningkat. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil, ini khusus untuk orang tua, ya, yang mungkin pernah mengalami mengandung, terutama seorang ibu mengandung selama 9 bulan, setelah itu melahirkan. Tiba-tiba anak yang ia kandung, anak yang sudah ia lahirkan wafat. Kadang-kadang kan usianya ada yang nyampe beberapa hari saja, ada yang nyampe beberapa minggu saja, beberapa bulan saja, kadang nyampe 1 tahun, 2 tahun setelah itu meninggal. Nah, mungkin secara manusiawi, ya, pastilah merasa sangat sedih, ya, merasa sangat terpuruk, ataupun bahkan mungkin menyesal, ataupun mungkin bahkan seketika tidak bisa menerima dengan kenyataan. Ya, itu manusiawi. Karena kasih sayang seorang ibu kepada anak itu memang luar biasa, ya. Tapi di samping itu, ketika kita sebagai orang tua bersabar, bertawakal kepada Allah, ikhlas karena Allah, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, justru balasannya nanti di akhirat akan sangat luar biasa. Seperti yang tadi diceritakan dalam kisah ini. Bahkan beruntunglah ketika seorang ayah dan ibu melahirkan seorang anak, lalu anak itu meninggal pada saat bayi. Kenapa? Karena suatu saat nanti anak kita itu yang meninggal pada saat bayi, nanti dia akan berdiri di pintu surga, dan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ayah dan ibunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semoga hikayat singkat ini banyak manfaatnya, khusus buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.